Saya sudah terhubung dengan Pak Niki Luhur, co-founder dan chairman Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEH, serta founder dan chairman dari FIDA. Halo Pak Niki, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Sehat-sehat? Selamat siang Bu Nina. Everything is actually good over here. So going back to normal and hopefully di Indonesia, I wish the same too. Terima kasih Pak. Kami juga alhamdulillah dalam keadaan baik di Jakarta. Nah, data yang saya dapatkan bahwa AFTEH mempunyai lebih dari 300 member, Pak. Apa yang sedang difokuskan oleh members dari AFTEH ini, Pak, di challenging situation seperti ini, Pak? Sebenarnya dalam kondisi sekarang, pasti ada tantangan-tantangan. Karena dari sisi ekonomi ada tantangan, ada recession, dan ujung-ujungnya sistem keuangan sangat bergabung kepada dan tergantung kepada ekonomi. Tetapi there's another trend yang lagi terjadi secara paralel, dan itu adalah transformasi digital. Ini dari sisi, walaupun of course dari masing-masing bisnis, dari sisi UMKM atau personal finance pasti lebih constrained, lebih challenge. Tapi kita lihat the trend to go digital is happening in a big way. Ya, salah satu contohnya kalau kita bisa lihat dari sisi e-money user base, saat ini jumlah e-money user di Indonesia sudah mencapai 359 juta. Itu satu angka yang luar biasa. Justru one thing yang kita sangat bangga adalah untuk bisa punya angka yang sekarang lebih besar dibanding mobile phone subscriber base di Indonesia. Itu selalu jadi patokan untuk berapa salah satu key statistik di Indonesia of going digital. Tapi kita happy to say that actually the e-money ecosystem and sistem pembayaran di Indonesia sangat maju dan masih berkembang secara pesat. Selain e-money, kita juga lihat dari sisi peer-to-peer lending. Ya, ini mungkin salah satu contoh di mana dari sisi asosiasi kita coba berkumpul beberapa pemain-pemain awal di tahun 2016 untuk membentuk beberapa kebijakan bersama-sama dengan OJK. Dan kita banyak masukan agar mudah-mudahan standar-standar yang dibangun bisa diadopsi dengan baik. Terima kasih Pak Niki. Tadi juga disebutkan terkait trend to digital happening in a big way. Dan menurut Pak Niki ke depannya, bagaimana peran dan adopsi teknologi oleh fintech industri di Indonesia, Pak? Mungkin ya kesimpulannya adalah dulu a lot of people would question apakah literasi keuangan bisa jalan segitu cepat, apalagi ke desa-desa, apalagi pada pelosok-pelosok. Nah, kita lihat sebenarnya kalau ekosistem awal pasti mulai dengan millennial, digital millennial, dan rata-rata di urban environment. Tapi even di urban environment pun kita bisa lihat ekosistemnya sekarang berjalan bukan hanya antara konsumen, tapi antara beberapa gig economy workers juga. Dari pihak-pihak yang jalan di ojek online, di pihak logistik. Nah, ini udah penetrasinya ke beberapa segmen-segmen yang sudah jadi cukup masif. Apalagi sekarang dengan unfortunately beberapa tantangan dengan COVID, pemerintah pun sudah mulai mobilisasi banyak bantuan sosial dengan cara menyalurkan dananya melalui channel-channel digital. Thank you Pak Niki. Tadi kita sudah mendengarkan terkait bagaimana kita merespon terhadap situasi ini. Nah, menurut Bapak dan projection Bapak, bagaimana terkait recover dan reimagine the future of Indonesia dengan dukungan dari AFTEH, Pak? Dari perspektif reimagine, mungkin saat ini kita sudah lihat arahan dari pemerintah, arahan dari industri sudah cukup kompak dan sudah sangat positif. But at the end of the day, challenges still exist. Nah, challenges ini rata-rata some of the hardest challenges selalu infrastruktur.
Now, to reimagine things and to be able to build in the new way, to make sure kita bisa manfaatkan a full digital transformation, we have to reimagine all of our infrastructure as well. Dan beberapa infrastructure pasti, ya salah satu contohnya, and why I'm talking here, is pasti cloud computing. Now, so cloud computing infrastructure is creating it much easier untuk para startup bisa mulai, bisa berinovasi dan tidak harus berinvestasi banyak capex di depan sebelum mereka achieve product market fit. So this is allowing for a lot more digital innovation to rapidly evolve. Tapi infrastructure is not only dari sisi cloud computing, tapi a lot of other infrastructure yang sangat penting. Salah satu contohnya, one of the biggest challenges di industri fintech adalah proses KYC atau proses onboarding customers. Nah, di mana sebelumnya dengan beberapa kebijakan diwajibkan untuk harus tatap muka. But with the latest technologies dengan biometrics, facial recognition, dan digital identity, bisa memanfaatkan even older technology seperti public key infrastructure, cryptography, cybersecurity. A lot of these solutions are becoming very essential infrastructure as we reimagine how the entire industry moves forward, dan bukan hanya dari perspektif fintech tapi jasa keuangan overall. Pak Niki, thank you for the sharing and the summary. Last question, Pak. Dari perspektif asosiasi, apa pesan Bapak kepada komunitas untuk dapat lebih memberdayakan Indonesia dan build business resilience? Mungkin pesan saya sebagai Ketua Umum di Asosiasi Fintech Indonesia adalah mari kita bersama-sama bergerak bersama-sama agar kita bisa bikin gerakan masif. And I think there's a lot to be done. Walaupun potensialnya luar biasa, pekerjaannya juga masih banyak. Dan ya mudah-mudahan kita bisa pakai prinsip gotong royong. And bersama-sama kita bisa maju lah. And I think that's what is very important. Dari sisi kebijakan, get involved. Kita punya beberapa pokja-pokja yang dari sisi perlindungan data pribadi, keamanan siber, dari sisi industri vertikal juga. And we have a lot of workshops, technical workshops, di Avtech tentang how would you use tanda tangan digital, what is it, cara implementasi. Jadi ini bukan hanya secara high level untuk para entrepreneurs di luar atau this or aspiring fintech entrepreneurs, dan juga untuk lembaga jasa keuangan to think about, okay, who are fintech, what do they do, jadi bisa dapat gambar besar, tapi juga untuk para pelaku to sharpen your knowledge, to get to what is the best practice. Terima kasih sekali lagi Pak Niki. Saya sangat senang sekali dengan pesan-pesan positif dari Pak Niki, baik untuk komunitas dan juga Indonesia, Pak. Sukses untuk Pak Niki dan teman-teman di Avtech ya, Pak. See you very soon in person ya, Pak.